Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Wa ba'du. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia Allah kepada kita sehingga kembali kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini pada pagi ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan pertemuan kita ini pertemuan yang diberikan berkah olehnya, dan pertemuan yang akan menjadikan sebab diri kita bertambah ketaatan kita, ketakwaan kita, serta iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadah haji merupakan ibadah yang sangat agung, ibadah yang termasuk dari salah satu rukun Islam yang 5, dan ibadah haji adalah ibadah yang kaum muslimin semua, bahkan kaum muslimin menganggap ini sebagai sebuah ibadah yang mereka pasti mencita-citakannya untuk melaksanakannya. Dan makna daripada hukum haji ketika dia itu masuk ke dalam rukun Islam yang 5, maka hukum daripada mengerjakan haji itu adalah apa, Bu? Kalau masuk rukun Islam berarti hukumnya wajib. Artinya setiap orang itu harus, mereka yang mengaku beragama Islam, wajib bagi mereka untuk mengerjakan ibadah haji. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala ketika menetapkan kewajiban ibadah haji ini kepada hamba-hambanya, Allah memberikan satu syarat lagi tambahan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan untuk Allah Subhanahu wa taala, Allah menetapkan haji itu untuk manusia. Tetapi Allah memberikan tambahan syarat, man istata'a ilaihi sabila. Artinya khusus buat haji di dalam rukun Islam ini tadi ada diiringi dengan yang namanya kemampuan. Kenapa sampai seperti itu? Karena orang yang melaksanakan ibadah haji ini ada kesiapan-kesiapan lain, ada persiapan-persiapan tambahan sehingga seseorang itu bisa melaksanakan ibadah yang mulia ini. Dalam ibadah haji itu harus ada kemampuan, kata Allah Subhanahu wa taala. Apa makna kemampuan ini? Makna kemampuan itu berisi ongkos, ada ongkosnya. Lalu fisiknya kuat dan ada kendaraannya, ya kan? Pian misalnya ongkosnya ada, fisiknya mampu, kendaraannya kada kawatulak. Atau pian mungkin orangnya mampu, kendaraannya ada, tapi kada ada berduit, jadi kada kawatulak juga. Atau pian misalnya dalam keadaan punya ongkosnya, lalu kendaraannya pun ada, tetapi fisiknya tidak mampu, maka juga tidak wajib untuk berangkat. Nah, ini yang membedakan dengan semua rukun Islam yang ada di dalam rukun Islam yang 5 itu kecuali haji. Di rukun Islam yang 4 itu syaratnya tidaklah seperti syarat yang diberikan kepada orang yang beribadah haji. Seperti contoh syahadat. Rukun Islam pertama, Bu. Syahadat. Kalau syahadat itu apakah harus orangnya berisi duit, berisi kendaraan? Orang garing pun harus mengucapkan syahadat, ya kalau Bu. Artinya ini keluar daripada syarat-syarat itu semua. Lalu kemudian sholat. Apakah sholat itu harus orang yang berduit saja yang sholat? Tidak. Semua orang harus sholat. Bahkan dalam keadaan sakit pun dia harus melaksanakan ibadah yang namanya sholat. Demikian pula zakat. Zakat itu hanya dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang punya harta. Orang yang tidak punya harta, dia tidak berhak atau dia tidak wajib untuk mengeluarkan zakat. Tapi kalau dia punya harta, meskipun dia dalam keadaan sakit, meskipun dia dalam keadaan tidak punya kendaraan, tetap dia harus membayar
zakat tersebut. Dan ini semua rukun Islam seperti itu. Akan tetapi khusus untuk haji itu semua syarat yang ada di dalam rukun Islam yang 4 itu dimasukkan ke dalam syaratnya orang melaksanakan ibadah haji. Nah ini dengan sebab itu pula maka haji ini punya keutamaan yang luar biasa di dalam syariat kita, sebagaimana banyak disebutkan dalam hadis-hadis Nabi SAW. Nabi mengatakan bahwasanya haji itu akan menggugurkan dosa. Nabi mengatakan man hajja lillah falam yarfuth walam yafsuq raja'a ka yaumi waladathu ummuh. Orang yang haji karena Allah, hajinya ikhlas, walam yarfuth, ketika berhaji dia tidak mengeluarkan kata-kata kotor, walam yafsuq, dia tidak berbuat fasik, raja'a ka yaumi waladathu ummuh, dia akan pulang dalam keadaan seperti baru saja dilahirkan oleh ibunya. Sebagian ulama mengatakan yang diampuni dalam dosanya itu adalah dosa-dosa kecil, tetapi ulama lain mengatakan tidak, dosa besar pun diampuni. Makanya dikatakan pulang seperti dalam keadaan baru saja dilahirkan oleh ibunya, kecuali kata para ulama dosa-dosa yang berkaitan dengan adami, dengan urusannya sesama manusia, maka itu harus minta maafnya kepada orang yang dia berbuat dosa kepadanya. Makanya kalau ada orang mau tulak haji itu kan Bu, biasanya pemaafan dahulu. Kalau maafan dulu dengan yang dia punya salah, pemaafan dulu dengan orang-orang yang pernah dia sakiti. Kalau dia pernah menzalimi orang, dia bayar dulu apa yang dia ambil dari milik orang. Tujuannya untuk apa? Supaya nanti ketika dia pulang haji, dosa-dosanya bersih seperti seorang bayi yang baru dilahirkan. Ini kata Nabi tentang apa namanya keutamaan daripada ibadah haji. Ibadah haji juga dikatakan sebagai sebab orang itu akan hilang kemiskinannya. Artinya orang kalau haji itu akan menghilangkan kemiskinan. Rasul SAW mengatakan tabi'u bainal haji wal umrah fa innahuma yanfiyanil faqra wal dhunub kama yanfil qiru khabathal hadid. Ikutkan antara umrah itu dengan haji, karena dua perkara ini kata Nabi SAW akan menghilangkan kefakiran dan menghilangkan dosa, sebagaimana karat itu dihilangkan ketika dia dimasukkan atau diolah oleh seorang pandai besi. Artinya kalau karatan, besinya karatan lalu dibakar oleh pandai besi, karatnya akan hilang dan besinya akan menjadi bagus kembali. Artinya kefakiran itu akan hilang dengan sebab orang melaksanakan ibadah haji. Dan ini janji yang disampaikan oleh Nabi SAW. Keutamaan haji yang lain yang disebutkan oleh Nabi SAW, haji itu adalah tamunya Allah. Nabi mengatakan al-hajj wal mu'tamir wafdullahi. Orang yang melakukan haji dan orang yang melakukan umrah itu adalah tamu-tamunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Da'ahum fa'ajabu, mereka itu dipanggil, diundang oleh Allah, lalu mereka memenuhi undangan tersebut. Wasa'aluhu fa'a'tahum, lalu mereka meminta pada haji tersebut segala sesuatu kepada Allah, dan Allah pun memberikan kepada mereka. Ini fadilah-fadilah yang disebutkan oleh Nabi SAW. Bahkan bagi seorang wanita, haji itu disamakan dengan jihad fisabilillah. Karena wanita-wanita itu tanya kepada Nabi SAW, orang-orang laki-laki, kaum laki-laki itu mereka bisa jihad, bisa perang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, pahalanya Masya Allah, kalau mati langsung masuk surga, ya kan? Wanita-wanita ini iri, kok kami apa nang hendak kami gawe, kok nyaman lelakian aja nang dapat. Bagaimana dengan kami ingin mendapatkan yang seperti itu? Maka diajari oleh Nabi SAW bahwasanya haji bagi seorang wanita itu kedudukannya seperti jihad. Dan haji ini dikatakan oleh Nabi SAW juga perkara yang balasannya tidak ada lain kecuali surga, kata Allah Subhanahu, kata Nabi SAW. Maka dengan besarnya pahala ini, setiap muslim pasti menginginkan mereka ini untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Tapi sayangnya satu Bu, tidak semua kesampaian. Bujur lah Bu, semua ingin, tapi tidak semua kesampaian. Entah tidak ada biayanya, entah menghadangi kelawasan. Ya, kalau setor haji umur 40 menunggui 33 tahun,
umur 73 sudah bungkuk kayak hundang hanyar dikio untuk haji. Kada kawatulak lagi bu, ya kan? Orang tawaf 7 putaran, ini hanya 2 putaran sudah keseleo sidin. Kenapa? Ketuhaan. Nah, dengan sebab-sebab seperti ini, maka terkadang ada orang yang terhalang untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Mereka punya niat, mereka punya kemauan, akan tetapi hal-hal yang di luar daripada itu semua menjadikan mereka terhalang. Akan tetapi syariat Islam ini syariat yang adil. Syariat Islam ini syariat adil. Dia akan memberikan solusi, memberikan jalan keluar kepada orang yang memeluk agama Islam ini ketika salah satu amal yang diperintahkan untuk dikerjakan itu mempunyai halangan untuk dilakukan. Ini cuma ada di syariat Islam. Orang kalau mau wudhu itu harus dengan air. Ketika terhalang untuk mendapatkan air boleh dengan bertayamum. Orang sholat itu harus berdiri. Kalau ada halangan untuk berdiri, dia boleh duduk, ya kan? Artinya syariat Islam ini selalu memberikan keringanan. Ada solusi ketika pemeluknya ini tidak mampu untuk melakukan apa yang diajarkan oleh syariat Islam. Demikian pula haji. Haji ini diberikan oleh Nabi SAW solusi bagi orang yang ingin melakukan haji, tapi mereka tidak sanggup, tidak mampu untuk melakukan haji, entah karena fisiknya, entah karena biayanya, entah karena dia tidak punya kendaraannya untuk menuju ke tempat haji tersebut. Maka syariat Islam memberikan beberapa amalan, yang amalan ini akan menjadikan seseorang mendapatkan pahala sebagaimana mereka melaksanakan ibadah haji. Tapi yang perlu pian ketahui dulu, maksudnya di sini cuma pahalanya aja pula. Jadi jangan terus melakukan pahala ini terus di belakangnya ditulis ngarannya sudah haji ya kalau tidak. Seperti orang misalnya dalam hadis dikatakan qul huwallahu ahad, itu ukurannya berapa Al-Qur'an, Bu? Sepertiga Al-Qur'an, ya kan? Jadi kalau membaca qul huwallahu ahad 3 kali sama lawan mahatamakan Al-Quran. Apakah sama orang yang baca qul huwallahu ahad 3 kali dengan orang yang membaca dari Al-Fatihah sampai qul a'udzu birabbin nas? Kada sama. Mana yang lebih utama? Lebih utama yang membaca qul a'udzu Al-Fatihah sampai qul a'udzu birabbin nas. Itu yang lebih utama. Tapi secara pahala dia sama. Demikian pula amalan-amalan yang akan dilakukan ini, secara pahala dia sama dengan orang-orang yang melaksanakan ibadah haji. Akan tetapi secara kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala ada bedanya juga. Jadi modelnya sama-sama tapi beda gitu. Kayak apa itu bola? Ya sama ya beda ya. Kalau secara pahala dia sama, tetapi secara esensinya, secara hakikatnya dia itu berbeda. Nah, lalu apa saja amalan tersebut? Ini yang diajarkan oleh syariat Islam, artinya untuk kemudahan diri kita. Yang pertama adalah aqdun niyyatis shadiqah ala ada'il hajj. Setiap muslim itu harus punya niat yang kuat untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Harus ada. Tidak boleh kita mengatakan kada berduit juga Ustaz, niat-niat kayaknya kada berduit, kada usah. Tidak boleh seperti itu. Semua kita, hendak kita ini misalnya makannya sehari 3 kali sehari misalnya makannya pula. Ya kalau model sudah kan ada kemampuan bagi kita ini untuk berangkat menunaikan ibadah haji, tetap seorang muslim itu harus punya niat yang kuat untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Karena Nabi SAW pernah diceritakan, kunna ma'an Nabi SAW fi Ghazah. Para sahabat mengatakan kami ini bersama dengan Nabi SAW di satu buah peperangan. Lalu faqala, lalu Nabi kemudian mengatakan, inna bil madinati rijalan. Di Madinah itu ada orang-orang, kata Nabi, masirtum masiran wala qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum. Tidaklah kalian ini melewati satu jalan dan tidaklah kalian ini menyeberangi satu lembah, kata Nabi SAW, kecuali mereka dapat pahala seperti pahala kalian. Kenapa mereka jadi seperti itu? Habasuhum al-marad,
mereka itu terhalang oleh udur, mereka itu ada sakit sehingga tidak bisa ikut bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya dengan sebab ada hal yang menghalangi seseorang, maka orang ini yang sudah punya niat ikhlas untuk melakukan sebuah ibadah menjadi terhalangi. Dalam kasus ini sahabat itu ingin ikut jihad bersama Nabi, tapi berhubung mereka sakit, mereka tidak bisa berangkat jihad. Tapi kata Nabi, karena niat mereka itu kuat, niatnya kuat sekali untuk ikut jihad, tapi karena sakit mereka tidak bisa berangkat, maka kata Nabi, siapapun yang melewati jalan dan menyeberangi satu lembah, kecuali mereka ini ikut bersama mereka yang berangkat dalam urusan pahalanya. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena kuatnya niat mereka untuk melakukan perbuatan tersebut. Tapi berhubung ada sesuatu yang menghalangi mereka, maka mereka tidak bisa ikut. Apakah tidak bisa ikutnya? Hanya tidak bisa ikut? Tidak. Allah tetap mencatat mereka sebagai orang yang melakukan ibadah tersebut meskipun mereka tidak melakukannya. Karena kata Nabi SAW, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Orang sesungguhnya setiap amal itu tergantung daripada niatnya, dan orang akan mendapatkan balasan sebagaimana niatnya. Allah tidak mengatakan, Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan orang akan mendapatkan balasan berdasarkan perbuatannya. Tidak. Apa yang dikatakan oleh Nabi? Orang akan mendapatkan balasan berdasarkan niatnya. Niatnya itu bukan perbuatannya, Bu. Niatnya saja akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan niat orang tersebut. Nah, para demikian pula kalau tadi perang tidak bisa ikut perang tapi tetap dapat pahala perang, demikian pula kalau dikaitkan dengan ibadah yang lain, haji misalnya. Ya kan? Tidak bisa ikut berangkat haji dengan sebab yang ada dalam syariat yang dibolehkan. Entah tidak berharta, entah dia sakit, entah dia tidak punya kendaraan, maka apapun yang menghalangi orang tersebut, dia akan tetap dicatat sebagai orang yang melaksanakan ibadah haji dan tidak dikurangi pula pahala daripada apa yang dia niatkan tersebut. Nah, ini kekuatan daripada niat. Tapi juga harus difahami pula, yang namanya niat itu dengan usaha. Kalau sekedar niat-niat, ya kan, kalau cuma niat-niat saja itu namanya angan-angan. Jadi antara niat lawan angan-angan itu kekurang labih. Tapi kalau niat betulan saya ini mau berangkat haji, ujar kita, nabung berapa? Kada tahu semampu kita nabung. Sekalinya nabung sidin 10.000 sehari. Itu mulai bayi sampai tua kira-kira kada tertolak juga kalau dihitung secara akal. Tetapi Allah Subhanahu wa taala itu akan ukur seseorang dengan niatnya. Berapa banyak ibu-ibu yang mungkin punya pengalaman pernah melihat, mungkin orang-orang yang jual belanjaan di pinggir jalan, ya kan, beurak, berjual sayur pinanang, ya dagangannya itu kalau payu berataan paling 100.000, ya kalau, tapi mereka bisa berangkat haji. Kenapa bisa seperti itu, Bu? Karena niatnya sangat kuat. Orang yang niatnya kuat akan ditambah kekuatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kada tahu kayak datang di mana kayak caranya. Ya kalau timbul ada durian runtuh dari langit kan, dibuka duriannya isinya lain durian tapi isinya duit dolar misalnya. Nah, kau diulah-ulah haji. Kan kayak itu kalau Bu, ada jalan, nanti Allah akan memberikan jalan kepada seseorang. Dan ini bukan cerita ngarang, Bu. Pian sendiri mungkin pernah mengalami atau melihat perkara-perkara yang seperti ini. Yang orang itu kita anggap, kita hitung orang itu tidak mampu. Tidak mungkin bisa orang ini. Sampai kuda makan biskuit ibaratnya tetap orang ini kada bisa berangkat. Tapi apa ternyata? Ternyata dia bisa. Dan kita juga melihat ada orang kaya raya mereka. Sampai mati mereka tidak bisa melaksanakan ibadah haji. Kenapa? Karena dalam hatinya tidak punya niat. Nah, ini kekuatan niat, Bu. Tapi ya niat ada usahanya, Bu lah. Kalau niat aja ya ulun gin banyak beisi niat tapi nang kada tegawi ya kalau. Nah, niat saja. Bukan seperti itu, tapi niat dengan usaha yang kuat untuk mencapai niatnya. Bahkan ada satu kisah, Bu. Kisah ini meskipun diperselisihkan oleh para ulama tentang kesahihannya, tapi cerita ini masuk dalam urusan niat. Kisah ini datang dari seorang tabi'in bernama Abdullah ibnu Mubarak rahimahullah. Suatu hari Abdullah ibnu Mubarak ini berangkat haji. Setelah dia berangkat haji, selesai melakukan haji, dia waktu itu tertidur di Masjidil Haram.
Dan saat dia tertidur itu dia mimpi. Apa mimpinya? Ada 2 orang malaikat yang turun. Lalu 2 malaikat ini saling berbicara. Malaikat yang satu mengatakan, berapa orang hari ini yang mengerjakan ibadah haji? Malaikat yang satu menjawab, sekian ratus ribu orang. Lalu yang satu mengatakan, berapa orang yang hajinya diterima oleh Allah? Maka malaikat yang satu mengatakan, tidak satu pun yang orang datang haji ini hajinya diterima oleh Allah, kecuali 1 orang. Siapa orang itu? Si Fulan dan si Fulan bin si Fulan. Dan hari ini dia tidak bisa datang untuk melaksanakan ibadah haji. Nah, kayak apa ini, Bu? Nang kada datang haji diterima hajinya. Yang datang haji kada diterima hajinya. Abdullah ibnu Mubarak terbangun dalam keadaan menggatar. Apa namanya? Ketakutan dia ketika tahu bahwasanya dalam mimpinya seperti itu. Tapi dalam mimpinya dia tahu ada 1 nama yang disebut, dan nama itu disebutkan lengkap, namanya Fulan bin Fulan, tempatnya di negeri ini. Maka oleh Abdullah ibnu Mubarak pun dengan tekad yang kuat ingin tahu kenapa sampai orang ini kok diterima hajinya sedangkan dia tidak berangkat haji. Berangkatlah dia ke Damaskus, dari Mekah ke Damaskus. Wallahu a'lam, mungkin perjalanan waktu itu bisa menempuh jarak sekitar 20 hari sampai 1 bulan baru sampai, kalau berjalan batis. Iya, Bu, jauh benar itu, Bu. Jadi dari Mekah ke Suriah, ke Syria, jauh. Berjalan batis 1 bulan. Kesana Abdullah ibnu Mubarak lalu bertanya tentang orang ini tadi, si Fulan bin si Fulan. Di mana saya bisa menemukan orang ini? Lalu dikatakan tempatnya si Fulan itu di sini. Didatangi oleh Abdullah ibnu Mubarak dan ketemu. Setelah ketemu diceritakan tentang mimpinya. Maka orang ini pun kaget. Saya tidak berangkat haji tapi nama, sampai orang ini datang tahu dan urusannya segalanya tahu tentang perkara dia diterima hajinya. Lalu Abdullah bin Mubarak bertanya, kenapa sampai engkau saja yang diterima? Apa gerangan yang engkau lakukan? Ya kan? Apa yang engkau lakukan ini apa? Kata Ibnu Mubarak. Maka orang ini pun bercerita, sesungguhnya wahai saudara, saya ini sudah punya uang untuk berangkat haji. Niatnya kuat, luar biasa kuatnya. Dia nabung. Pekerjaannya apa orang ini, Bu? Pekerjaannya orang yang menyervis sepatu, tukang sol sepatu, tukang manu sepatu, kayak di pasar lama itu banyak, Bu, menjahit sepatu di pasar lama, ya kalau seperti itu pekerjaan orang ini. Saya kumpulkan uang saya ini sampai cukup untuk berangkat haji, dan tahun ini saya sudah bulat tekad saya untuk berangkat haji. Kebetulan istri Sidin ini hamil, istri si tukang sol sepatu ini hamil. Lalu pada suatu hari dia mencium bau masakan. Nangaran orang hamil ini kan kehendaknya aneh-aneh kalau, Bu, ya kan? Minta tukarakan bakso katanya. Di mana? Di Amuntai baksonya, ya kan? Semalam pernah ke Amuntai mampir makan bakso, di Banjar ke Amuntai. Ini aneh-aneh biasanya orang-orang. Pian kayak itu jual, Bu, bahari kalau hamil. Hah? Nang paling bahaya itu kalau ngidamnya apa? Ngidam hendak digonceng lawan paman sebelah itu kan. Nah, ini nang bahaya. Karena pernah ada kejadian seperti ini, Bu. Pernah ada kejadian hendak digonceng lawan paman ojek yang biasanya lewat kan. Itu ngidamnya kayak itu. Maka si istri ini pun juga ngidam. Apa ngidamnya? Saya kepingin itu. Orang ini masak apa? Baunya masakan ini saya kepingin. Saya mau itu. Datang Abdullah ibnu Mubarak dicari, ini rumah mana ini yang bau masakan ini? Didatangi, ketemu rumahnya. Lalu masuk, assalamualaikum, waalaikumsalam. Dia cerita, istri saya ini hamil dan menginginkan makanan yang Anda masak. Si orang yang punya masakan mengatakan tidak boleh. Kalau jar kita kan, mah terlalunya orang ngidam. Padahal kita ini pula kalau hendak minta mangga orang kah, minta jambu orang kah, pian bapak dah aja. Ya kalau gasan orang ngidam langsung disuruh mengambil itu, Bu. Pasti kalau kayak gitu. Iya lah, Bu, bujur lah. Gasan orang ngidam pasti langsung dijulung ya. Si orang ini mengatakan ini tidak boleh. Oh, kalau kayak itu jar Abdullah ibnu Mubarak, kalau begitu saya beli. Ini tidak dijual katanya. Wah, ini orang pagat benar yang dulu orang ini. Terus Abdullah ibnu Mubarak tanya, kenapa kok sampai nggak boleh?
minta tidak boleh, beli juga tidak boleh. Baru orang ini mengatakan, makanan ini tidak halal buat Anda. Lalu kenapa bisa tidak halal tapi halal bagi kami, kata dia. Kenapa bisa tidak halal? Baru wanita ini dengan keadaan dia menangis, lalu dia bercerita, saya ini seorang wanita yang ditinggal mati suami saya dengan tidak punya harta, dan selama beberapa hari ini anak saya kelaparan. Anak-anaknya masih kecil kelaparan, mereka menangis kelaparan, sudah tidak bisa lagi, sampai lapar benar sudah ini, kalau ada makan mati. Terus saya keluar, ujar si wanita ini, untuk cari makanan, muter tidak dapat makanan. Lalu saya melihat di tempat sampah ada keledai yang sudah meninggal, keledai mati, bangkai. Lalu bangkai itu pun diambilnya sedikit dagingnya dan dimasaknya lawan si ibu ini tadi. Maka ini halal bagi kami karena kami ini tidak mampu untuk membeli makanan, sedangkan ini haram buat Anda. Makanya kada dijulung. Nah, pian sukdon berdahulu kalau lawan binian tadi. Ya, berprasangka buruk dulu kita. Padahal si Din itu hendak menyelamatkan orang ini tadi. Akhirnya mendengar itu si orang ini tadi, tukang sol sepatu ini, maka dia kemudian pulang ke rumah. Dia perintahkan, dia larang orang tadi untuk makan, jangan makan makanan kamu ini. Dia pulang ke rumahnya, dia perintahkan istrinya untuk masak. Setelah istrinya masak, dibawanya masakan itu diberikan kepada orang ini tadi. Makan, ini kata dia, yang itu jangan dimakan, yang haram. Lalu uang hajinya diberikan kepada wanita itu. Ini gunakan untuk modal, untuk menghidupi keluargamu supaya kamu tidak melakukan yang seperti ini. Nah, orang ini Bu, dengan niat yang begitu kuat sampai nabung, sampai segala macamnya sudah tuntung, ya kan? Tapi akhirnya dia tidak bisa berangkat haji. Tapi niatnya yang sangat kuat akan menjadikan apa? Menjadikan Allah Subhanahu wa taala mencatat orang ini sebagai orang yang sudah melaksanakan ibadah haji dan dicatat pahalanya dengan tanpa ada pengurangan sedikit pun. Nah, ini pentingnya niat. Jadi pian semunyaan yang belum haji hendaknya punya niat yang kuat untuk haji. Yang sudah haji juga harus punya niat untuk bisa haji lagi. Dan semua itu diiringi dengan usaha. Diiringi dengan usaha. Hendak berapakah pian sisihkan? Harus kita punya tabungan itu Bu. Celengan itu harus ada. Berapakah pian masukkan dengan niat kita ini, niat bujur-bujur kuat. Kadang-kadang asal-asalan. Intinya pian lebih tahu itu berdusta asal-asalan atau kayak apa, karena yang kita berurusan dengan Allah. Kalau dengan Allah jangan pakai main-main, serius kita dengan Allah. Punya ini, pokoknya ini gasan haji, kada tahu kayak apa ceritanya. Ada banyak dimasuki banyak, kalau tidak punya banyak ya sedikit dimasukkan. Entah kapan enggak. Yang jelas niat yang kuat tadi akan menyampaikan seseorang kepada apa yang dia cita-citakan. Nah, ini yang pertama. Setiap kita harus punya niat yang kuat. Lalu amalan yang kedua apa yang akan menjadikan seseorang itu bisa dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, atau amalan itu sebagai amalan yang mempunyai pahala seperti orang yang melaksanakan ibadah haji, yakni al-muhafazatu 'ala salatil fardhah fil masjid. Orang yang menjaga salat berjamaahnya di masjid. Ini bagi ibu-ibu mungkin, ya kalau ibu-ibu kan tidak wajib untuk pergi sholat di masjid, tapi kalau hendak tulak ke masjid sholat 5 waktunya ya istimewa, ya kada masalah, asal jangan jauh-jauh masjidnya. Kalau Bu misalnya rumahnya di sini, karena sembahyangnya di apa ngarannya di Masjid Hajah Nuriyah Banjarbaru situ, kok jauhan nang parak-parak rumah aja, kada apa-apa, jangan yang jauh-jauh. Ini kata Nabi SAW, beliau mengatakan man kharaja min baitihi mutatahhira, orang yang keluar dari rumahnya dalam keadaan sudah berwudu. Nah, ini yang kadang-kadang diremehkan. Kayak aja berwudu di masjid. Padahal kalau wudu dari rumah itu punya keistimewaan yang lain. Man kharaja min baitihi mutatahhira, orang yang keluar dari rumahnya dalam keadaan sudah berwudu, ila salati maktubah fi jamaah, untuk melaksanakan salat berjamaah, salat wajib berjamaah fil masjid, di masjid, fa ajruhu ka ajril hajil muhrim, maka pahalanya seperti orang yang berhaji atau orang yang berihram. Ya, tidak ada tidak ada kata yang lain, kata Nabi SAW, bahwasanya orangnya ini mendapatkan pahala yang seperti itu.
Wa man kharaja ila tasbihid duha la yunsibuhu illa iyyah. Dan barang siapa, ini pian bisa ini. Yang ini pian bisa, perempuan bisa mendapatkan yang ini. Yang keluar dari rumahnya untuk melaksanakan sholat duha, tidak keluar kecuali untuk itu, kata Nabi SAW. Pian dari rumah tadi datang ke masjid, niatkan sholat duha. Ada niat sholat duha, mengerjakannya di masjid, ya kan? Maka kata Nabi SAW, fa ajruhu ka ajril mu'tamir. Pahalanya seperti orang yang melaksanakan umroh haja bulah kada haji, karena salatnya salat sunnah. Nah ini yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa salatu ala athari salatin la laghwa bainahuma kitabun fil illiyin. Dan orang yang melaksanakan salat setelah salat lagi, artinya setelah salat wajib dia melaksanakan salat sunnah, maka orang yang seperti ini akan tertulis namanya fi illiyin. Illiyin itu kitabun marqum, kitab yang nanti Allah menulis nama-nama orang-orang yang mendapatkan derajat yang mulia kelak di akhirat. Itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi intinya dalam masalah ini, orang-orang yang mengerjakan sholat wajib dalam keadaan berjamaah dan melakukannya di masjid dan tidak ada tujuan untuk keluar dari rumahnya kecuali hanya untuk mengerjakan sholat, dan dia sholat dalam keadaan berwuduknya dari rumah. Nah ini kalau ibu-ibu rasanya jarang, kalau ini pula ini lakian kan, pian pada akan lawan abahnya aja ini, atau anak pian nang lakian. Tapi kalau ibu-ibunya melakukan yang seperti ini, maka sama akan mendapatkan yang seperti itu. Ya kalau misalnya masjidnya parak, masjidnya dekat dengan rumah kita, kadang-kadang berjauh-jauh, atau sekalian lawan kajian. Nah, sekalian lawan kajian. Nah, itu bisa masuk ke dalam perkara ini. Lalu apa maknanya ini? Maknanya kalau kita nanti keluar untuk menuju ke masjid melaksanakan sholat jamaah atau menghadiri kajian, salah satu niat kita ya seperti ini, Bu, masukkan niat yang seperti ini. Ingin dapat pahalanya orang yang melaksanakan ibadah haji. Ada tahu berapa kali ya, kalau pian seminggu berapa kali, Bu? 1 pekan 4 kajian. Ini pinanya nang kayak di Ar-Rahim juga kalau sama lah. Di Ar-Rahmah Bang? Iya juga. Masya Allah. Pemburu haji berataan ya kan. Pina ulun melihat pina sepintas, pina banyak nang mirip-mirip, dapat di sana, dapat di sana. Jadi haji tetarusan pula, sepekan ini bisa 10 kali pian ini haji, insya Allah. Itu kalau dihitung duitnya banyak banget itu, Bu, kalau haji 10 kali. Ini sholat jamaah. Lalu yang ketiga, salatul fajri fi jamaah, thumma dzakarallaha hatta tatlu' asy-syams, thumma shalla rak'atain. Orang yang salatul fajr fi jamaah, sembahyang salat subuh dalam keadaan berjamaah, thumma dzakarallah, lalu dia berzikir kepada Allah hatta tatlu' asy-syams, sampai matahari terbit, thumma shalla rak'atain, lalu dia kemudian salat 2 rakaat. Ini namanya salat syuruk, ya kan? Salat isyraq. Nah, ini di satu pendapat mengatakan bahwasanya salat seperti ini pahalanya seperti orang melaksanakan ibadah haji. Kata Nabi, man shallal ghada fi jamaah thumma qa'ada yadhkurullaha hatta tatlu' asy-syams thumma shalla rak'ataini kanat lahu ka ajri hajjah wa umrah. Orang yang salat subuh dengan berjamaah, artinya yang tadi subuh 4 kajian siapa, Bu? Ada yang subuh tadi kan ada kajian, misalnya 4 kajian, terus habis kajian pian duduk dulu, ya kan, sampai syuruk. Setelah syuruk kemudian pian selama menunggu syuruk tadi entah baca Quran, entah mendengarkan kajian, entah berzikir, entah yang lain. Lalu setelah syuruk itu datang, lalu dia mengerjakan salat 2 rakaat. Maka kata Nabi SAW bahwasanya kanat lahu ka ajri hajjah wa umrah, maka dia akan mendapatkan pahala seperti haji dan umrah, double. Pahala haji dia dapat, pahala umrah dia dapat dengan mengerjakan sholat syuruk tadi. Tapi satu hal yang sekarang ini saya sering lihat salah, Bu. Sholat syuruk itu bukan kalau bunyi tit itu kita langsung sholat syuruk. Itu keliru. Itu namanya waktu terbit. Waktu terbit itu waktu larangan sholat.
Orang-orang tidak boleh sholat ketika matahari terbit, matahari tenggelam, dan matahari ada di tengah-tengah. Itu tidak boleh. Kalau bunyi yang di sini, biasanya jam 6:23 itu waktu terbit. Kapan kita boleh sholat syuruk? Mundurkan paling tidak 15 menit. Ya kan? Mundurkan, jangan langsung sholat. Kalau pian langsung sholat, itu pian sholat di waktu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Dilewatkan, diundur kan? Waktunya yang dimundurkan lagi, jangan langsung. Jadi lewatkan 15 menit baru pian sholat. Nah, itu namanya sholat syuruk. Artinya sholat yang mendapatkan pahala seperti orang yang haji dan orang yang umroh. Karena banyak saya melihat pula sudah dipadahi bulang-bulik nang kayak ini tetap aja pokoknya bunyi sholat. Kalau pindah bunyinya ulun rubah kayak apa? Bunyinya jam 8, hendak pian hadangi sampai jam 8 lah. Menghadangi bunyi. Kenapa? Iya, settingnya itu setting terbit matahari. Settingnya punya kita yang adalah di sini. Nah, yang seperti itu settingnya namanya bukan syuruk, itu tulu. Tulu itu artinya terbit. Nah, waktu matahari terbit itu dilarang sholat. Sholatnya kapan? Kalau sudah isyraq. Isyraq itu matahari sudah naik. Kira-kira ukurannya sekitar 15 menit paling aman. Nah itu. Nah ini kita kadang-kadang kan banyak nanggah itu, Bu. Pokoknya bunyi langsung sembahyang. Bukan, keliru. Tunggu dulu. Jangan hajinya anggap haji pian masih wukuf di Arafah ya. Kalau 15 menit kemudian baru pian berangkat ke Mina nanti. Ini seperti itu. Ini masalah sholat syuruk. Meskipun ada orang yang menganggap bahwasanya sholat syuruk itu hadis tentang sholat syuruk ini ada yang menganggap tidak sahih. Mereka mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan sholat isyraq ini tadi adalah sholat duha di awal waktu. Ada juga yang mengatakan seperti itu. Wallahu a'lam. Ini adalah perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Entah yang mana yang akan kita ambil, insya Allah akan mendatangkan kebaikan juga untuk diri-diri kita. Lalu amalan yang berikutnya adalah al-umrah fi Ramadan ta'dilul hajjah. Orang yang berumrah di bulan Ramadan itu seperti haji. Kenapa sampai ada orang yang umrah di bulan Ramadan? Itu dikatakan oleh Nabi sebagai perkara yang sama dengan haji. Bahkan bukan haji saja, haji bersama Nabi SAW. Itu umrah di bulan Ramadan. Ceritanya itu ada seorang sahabat wanita. Ada sahabat perempuan. Nama sahabat perempuan ini disebut dengan Ummu Sinan Al-Ansari. Ketika Nabi pulang dari haji, Nabi ketemu dengan Ummu Sinan. Lalu Ummu Sinan ini ditanya oleh Nabi SAW, "Ma mana'aki an takuni hajjati ma'ana?" Wahai Ummu Sinan, apa yang menghalangi dirimu untuk ikut bareng haji bersama kami, kata Nabi. Karena Nabi melihat suaminya Ummu Sinan ini berangkat haji, anaknya berangkat haji juga. Kenapa ini mamanya kada umpat? Ditakuni oleh Nabi SAW. Ini sebentar pula. Ini Nabi itu orangnya selalu memperhatikan umatnya. Nabi itu kalau pengajian ada nang kada kelihatan pasti ditakuni sidin. Mana si fulan, kata Nabi. Mana si fulan, kata Nabi. Ini kok kada ada. Oh, inya garing Rasulullah, datangi. Oh, inya kada berisi baju wahai Rasulullah, beri dia baju. Oh, dia dalam keadaan seperti ini, tolong dia, kata Nabi SAW. Nabi itu seperti itu. Selalu menanyakan orang-orang yang biasa beliau lihat. Kalau tidak ada, Nabi akan tahu di mana orang ini, dicari oleh Nabi. Seperti juga Ummu Sinan, kenapa engkau tidak ikut haji bersama kami? Lalu Ummu Sinan ini mengatakan, kami ini punya 2 onta. Onta yang satu itu dipakai oleh suami saya untuk berangkat haji bersama anaknya. Sedangkan onta yang satu, kata Nabi, kata si Ummu Sinan, itu kadang-kadang dibawa tulak. Kenapa? Karena onta yang satu ini digunakan untuk mengairi sawah. Kadang kayak di kita sini kan, Bu, banyunya kan nyaman. Di sana di padang pasir, wallahu a'lam, mungkin ontanya diandakinya
diandakinya drum dulu atau jerigen dulu, hanya diisi banyu, hanya banyunya diangkut putar bolak-balik seperti itu dari sumber air lalu diantar ke tempat persawahannya. Ini kata Ummu Sinan. Lalu Nabi SAW mengatakan, kalau begitu fa umrah fi Ramadan taqdi hajata aw hajjah ma'i, maka umrah di bulan Ramadan kata Nabi itu akan sama dengan orang yang berhaji, bahkan akan sama dengan orang yang berhaji bersamaku. Apa yang terjadi dengan Ummu Sinan? Ummu Sinan ini orang yang mampu, dia fisiknya mampu, dia hartanya ada, cuma yang dia tidak punya adalah kendaraan yang mengantarkan ke sana. Nah, keadaan Ummu Sinan ini sama seperti keadaan kita di Indonesia. Duitnya ada, sudah setor haji, ya kalau Bu, sudah daftar haji yang tadi Jarulun tadi yang umur sampai 33 tahun Mahadangi, ya kan? Uangnya punya mereka, hendak berangkat haji bisa. Yang tidak punya apa? Kendaraannya yang kadada. Kenapa kadada kendaraannya? Karena antriannya masih jauh, masih 33 tahun. Kalau kada bungkuk kada boleh haji di Indonesia, nih modelnya kayak itu, ya kalau Bu. Kalau kayak ini ceritanya kan yang didaftarkan kayaknya akan hanya lahir aja daftarkan, ya kan? Mahadangi 35 tahun, umur 35 tahun ini tulak haji. Kalau nang Mahadangi umur 30 tahun, umur 60 lebih nang hanya berangkatan kita ngalih. Nah, ini yang jadi. Nah, ini sama keadaannya. Dia ongkos punya, dia fisiknya kuat, tapi tidak ada kendaraan yang akan mengantarkannya. Maka apa solusinya? Bagi orang yang punya uang, dia mau berangkat haji tapi kelawasan Mahadangi haji, tapi dia berisi duit. Apa yang harus dilakukan? Umrahlah di bulan Ramadan. Karena itu kata Nabi SAW, sama dengan orang yang berhaji bersamaku, kata Rasul SAW. Ini satu amalan. Artinya amalan ini untuk orang yang punya harta, tapi kesempatannya untuk haji itu terlalu lama dia menunggu. Maka di antara waktu menunggunya tadi, dia gunakan untuk melakukan umrah pada saat bulan Ramadan. Karena memang kalau umrah bulan Ramadan, apalagi 10 hari terakhir, itu ya kurang lebih haji juga. Cuma kada ada wukufnya itu aja, ya kan? Kada ada wukuf, kada ada mina, itu aja. Ramenya sama, susahnya sama. Ini amalan yang berikutnya. Amalan yang lain, ini sampai jam berapa, Bu? Sampai jam? Ada tanya jawab? Sebentar lagi, Bu. Ada lagi sedikit. Ulun cepatakan aja lah biar kena berataan. Yang berikutnya adalah al-azkar, zikir setelah sholat maktubah, setelah sholat wajib. Kejadiannya ini berkaitan dengan orang-orang miskin yang datang kepada Nabi. Mereka mengatakan, wahai Rasulullah, dhahaba ahlud duthur bil ujur. Orang-orang kaya itu nyaman wahai Rasul, mereka itu punya pahala yang banyak. Mereka itu sholat ya sama kayak kami sholat, mereka puasa ya sama kayak kami puasa. Tapi bubuhannya kawa bersedekah, bubuhannya kawa berhaji, bubuhannya kawa perang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan kami kada kawa apa-apa. Kami cuma bisanya sholat lawan puasa. Ya kalau kenapa senang puasa? Karena kada berisi. Jadi mending daripada kada makan, mending puasa, dapat pahala, ya kan? Maka Nabi SAW mengajarkan, baca kata Nabi, Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar 33 kali di setiap selesai sholat. Itu akan menyamai mereka. Artinya bukan cuma berpahala seperti pahala haji, tidak. Seperti pahala amalannya orang kaya. Orang kaya bisa haji, akan diimbangi dengan dzikir setelah sholat tadi. Orang kaya itu bersedekah, akan diimbangi dengan ini. Orang kaya itu melakukan segala sesuatu dengan hartanya, akan diimbangi dengan bacaan 33 setelah setiap selesai sholat wajib. Nah, ini satu amalan yang jangan sampai ditinggalkan. Ya kalau Bu, kadang-kadang kalau kita ini koler kan, atau masih memasak, masih pakai yang singkat-singkat aja, ya kalau Astagfirullah, sudah mukananya dilipat langsung ke dapur lagi. Ya bagus saja, kada apa-apa kalau sekali-sekali karena suaminya mungkin hendak makan ancap. Nah, ini boleh aja. Lalu yang berikutnya, qada'u hawaijin nas, membantu hajatnya orang lain.
artinya menolong hajatnya orang lain, membantu seorang muslim atau seorang muslimah yang dalam kesusahan. Ini kata Nabi, dikatakan, diriwayatkan dalam riwayat ini cucu cicitnya Rasulullah SAW. Suatu hari beliau ini tawaf di Ka'bah. Waktu beliau tawaf di Ka'bah, lalu ada seseorang mengatakan, "Ya Aba Muhammad, idhab ma'i fi hajah fulan." Ayo Aba Muhammad, kita pergi ke rumahnya si fulan. Si fulan itu perlu bantuan. Maka orang ini kemudian meninggalkan, setelah tawaf itu dia tinggalkan Ka'bah, lalu dia pergi dengan orang ini tadi. Lalu dikatakan, "Wahai fulan, kenapa engkau mengurusi orang-orang yang punya urusan tadi, punya masalah? Mending kamu selesaikan dulu urusan ibadahmu." Maka dia pun mengatakan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man dhahaba fi amrin li akhihi muslim faqadaita hajatahu." Dan siapa yang pergi untuk ke tempat seorang saudaranya yang beragama Islam, yang punya urusan, lalu dia menyelesaikan urusannya, kutibat lahu hajatun wa umrah, akan ditulis untuknya seperti orang yang melakukan haji dan umrah. Artinya bantu orang, Bu. Dan ini perbuatan salafus saleh, senang bantu orang. Kalau ada orang punya kesusahan, cepat-cepat dia datang. Bahkan kata Nabi SAW, membantu orang Islam sesama muslim yang punya kesulitan itu lebih aku sukai daripada iktikaf di Masjid Nabawi selama 1 bulan. Nah, ini gambarannya. Itu kata Nabi SAW, lebih disukai daripada iktikaf selama 1 bulan. Artinya menolong saudara kita yang punya kesusahan itu punya pahala seperti orang yang melaksanakan ibadah haji. Ibu-ibu misalnya ada yang, makanya itu tadi harus tahu misalnya keadaan yang ikut, peserta yang ikut kajian. Misalnya ada satu yang tidak datang, ditanya kenapa, oh ada masalah ini, ada masalah ini, dibantu mereka ini. Nah, bantuan kita kepada orang yang mengharapkan bantuan tadi itu catatannya seperti orang haji dan umroh di dalam urusan pahala. Ini saya cepatkan saja, Bu lah. Yang berikutnya adalah hudurul majalisil ilm, orang yang menghadiri majelis ilmu kayak pian ini. Nah, ini dapat pahalanya orang haji. Kata Nabi SAW, "Man ghada ilal masjid la yuridu illa an yata'allama khaira." Orang yang pergi ke masjid dan tidak menginginkan kecuali untuk belajar kebaikan, kecuali untuk belajar agama. Pian kesini tadi untuk apa? Belajar agama. Kalau ada arisannya, kalau ada ini. Soalnya kadang-kadang ada arisannya pengajian nih. Ada satu masjid, saya sampai hari ini kalau di kios itu kada mau lagi. Karena sebelum kajian ribut urusan arisan. Habis orang pengajian, ada yang di belakang itu rame urusan mencatat, ini belum bayar, ini anu. Jar ulun sekali aja ulun kesini, kada hendak lagi kesini. Lah pengajian kok arisan? Ini ngaco nih kalau kayak ini. Kalau hendak arisan itu ya arisan aja sudah, kayaknya tuntung akan pengajian anyar lah. Hendak berdebat, hendak ribut, hendak berunggut-runggutan kepala, ibaratnya masalah arisan, sudah silahkan ulun kada melihat, ya kan? Ini ribut urusan arisan di belakang, ramenya luar biasa, mendengarkan kada. Jar ulun dalam hati sekali aja ini, dikiau lagi kada, jar ulun kada mau, kada hendak lagi, daripada menyakiti hati ya kalau Bu, kita ceramah kayak ini, orang sekalinya mengurusin, tidak ada yang lain kata Nabi kecuali ingin mendapatkan kebaikan. Au yu'allimahu, atau orang yang mengajarkan kebaikan kayak ulun ini, Bu, mengajarkan. Kalau pian yang belajar, kalau ulun yang mengajarkan, kita sama-sama dapat, Bu, pahalanya haji. Kata Nabi, kana lahu ka ajri hajin tamat hajatuhu, maka akan mendapatkan pahala seperti orang yang berhaji dengan pahala yang sempurna. Artinya pahalanya sempurna seperti orang yang beribadah haji. Kalau ibadah haji itu polnya sekian, ya itulah yang didapat oleh orang yang datang ke majelis ilmu atau orang yang mengajarkan di dalam majelis ilmu. Nah ini, yang terakhir, ini perbuatan baik kepada keluarga. Ini bagi wanita, khusus bagi wanita. Karena wanita-wanita itu pernah datang, namanya Asma bin Yazid al-Ansariyah. Dia datang kepada Nabi SAW, lalu dia mengatakan kepada Nabi SAW bahwasanya Anda
ibuku dan bapakku menjadi tebusannya. Artinya ini sumpahnya orang Arab untuk mengatakan sebenar-benarnya, kami ini percaya kepada Anda wahai Nabi, sampai saking percayanya bapak ibuku jadi tebusannya, kata si wanita ini tadi. Lalu dia mengatakan bahwasanya kami ini adalah para wanita yang mahsurat wa maksurat, kami ini tertahan di rumah. Wanita itu banyak, kami ini banyak di rumahnya mengerjakan pekerjaan rumah, kata si wanita ini tadi, lalu melayani suami kami, lalu kami ini juga menjadi orang-orang yang hamil, nanti susah untuk kemana-mana. Artinya kebanyakan orang ini di rumah. Lalu sedangkan laki-laki itu wahai Nabi, kaum laki-laki, kata para wanita ini lebih utama daripada kami. Mereka bisa keluar, mereka bisa melakukan haji, mereka bisa melakukan umroh tanpa ada halangan, ya kan? Kalau kami perempuan ada halangannya, bayi si anak halus kadang kala tulak, hamil tidak bisa berangkat. Kalau ada urusan-urusan di rumah yang mewajibkan untuk dia tinggal di rumah, tidak bisa berangkat, kata si wanita ini tadi. Sedangkan laki-laki nyaman berataan abah-abahnya ini, tulakan ke sana kemari, kata bapak, ujar si wanita ini tadi. Nah, dia bisa berperang, dia bisa melakukan, pokoknya banyak sekali amalan-amalan yang dilakukan oleh wanita, oleh para laki-laki tersebut. Lalu dia mengatakan, lalu kami ini sedangkan untuk wanita, kata wanita ini tadi, sedangkan kami tidak bisa melakukan sebagaimana apa yang dilakukan oleh kaum laki-laki. Maka kemudian Nabi SAW melihat kepada sahabat laki-laki yang banyak itu tadi. Kan ini Nabi itu sedang bersama para sahabat lelakian, bebinian ini datang seorangan menceritakan tentang keadaan ini. Ini orang wanita yang menginginkan kebaikan, sampai dia cari jalan kayak apa supaya bisa menyaingi kaum laki-laki, ujar si wanita ini tadi. Kemudian Nabi mengatakan kepada para laki-laki yang ada, hal sami'tum maqalata imra'atin qat? Kalian dengar enggak perkataan wanita ini, kata Nabi SAW. Ini kata Nabi SAW, hal sami'tum maqalata imra'atin qad ahsana min mas'alatiha fi amri diniha min hadith? Apakah kalian pernah mendengar, kata Nabi SAW, sebuah pertanyaan dari seorang wanita yang lebih baik pertanyaannya dari wanita ini, kata Nabi. Artinya ini pertanyaan istimewa berkaitan dengan urusan agamanya. Maka para sahabat mengatakan ini tidak tahu, sahabat tentang masalah seperti ini tidak tahu. Maka kemudian Nabi SAW berkata kepada wanita ini, kalau kamu ingin semua itu tadi, ingin seperti pahala haji, ingin seperti pahalanya umroh, ingin seperti pahalanya orang yang mengantar jenazah. Bebinian kan kadang apa mengantar jenazah, Bu? Kan tidak bisa binian ngantar jenazah. Kalau hendak mengantar jenazah karena dijurungi orang cangkul, karena ngalih juga mencangkulnya ya. Kalau jadi biar lakian aja itu nang mengantarkan jenazah. Lalu Nabi mengatakan, insarfi ayyatuhal mar'ah. Kalau begitu, kata Nabi SAW kepada si perempuan ini tadi, kalau begitu kamu pulang saja wahai wanita, dan katakan kepada semua wanita yang engkau ketemu. Artinya wanita yang ada dimanapun, kabarkan kepada mereka agar mereka itu berbuat baik kepada suami mereka dan selalulah mencari ridhonya suamimu. Karena itu kalau kalian lakukan sama pahalanya dengan laki-laki yang berhaji, laki-laki yang umroh, laki-laki yang melakukan semua amalan-amalan baik. Wanita itu diberitahu kayak itu. Sudah, kada usah hendak tulak haji, kada usah hendak tulak umroh, kada usah hendak tulak perang, biar Nabi SAW. Berbuat baik saja kepada suamimu. Perbuatan baikmu kepada suamimu akan menyaingi semua yang dilakukan oleh laki-laki dalam amalan-amalan yang engkau tanyakan. Maka wanita ini pun kemudian fa'adbaratil mar'ah. Wanita ini kemudian pulang, kata sahabat yang meriwayatkan hadis ini, wahiyya tahallala wa takabbara istibsyaran. Lalu kemudian dia pulang itu dalam keadaan bertakbir dan bertahlil. Artinya Allahu Akbar, senang dia karena apa yang dia inginkan itu bisa didapatkan oleh dirinya. Nah, ini beberapa amalan, artinya termasuk haji di dalam apa yang dia lakukan. Artinya kalau wanita itu bisa berbuat baik terus kepada suaminya dan selalu mencari ridho,
Kadang-kadang yang namanya kita atau pian sebagai perempuan ini kadang-kadang ada yang mungkin tidak mengenakkan bagi suaminya. Cepat-cepat minta ridhonya. Jangan bekaras-karasan, merangut muha ya. Kalau lakinya datang ada diulahkan kopi, pian hendak bekelahi kayak apa lawan laki, tetap ulahkan apa yang pian gawe setiap hari untuk dia, tetap kerjakan. Kalau pina sarik-sarik, sudah jangan dibawa bepandir, tapi tetap pekerjaan yang jadi tugas kita harus dilakukan. Oh dia datang disediakan kopinya, sarapannya disediakan, makan siangnya, makan malamnya, tetap sediakan. Ulun sarik lawan inya Ustaz, ya sudah jangan dibawa bepandir, tapi tetap itu layani. Ya kan? Karena ini yang akan menjadikan apa? Menjadikan ridhonya dia dapat ridho. Mendapatkan ridho, dan ridho ini tadi yang akan mendapatkan balasan sebagaimana orang yang haji dan melakukan berbagai macam amalan kebaikan tersebut. Ini kira-kira ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan enggak? Banyak benar ini orangnya, bisa pertanyaannya banyak ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai zakat, Pak Ustaz, kita kan dapat zakat dari atasan gitu, Pak Ustaz. Itu wajibkah kita keluarkan zakatnya juga? Zakat dari atasan dapat kan? Ya. Wajibkah kita memberi zakat lagi kepada orang lain gitu, Pak Ustaz? Oh ya. Yang kedua, untuk masalah haji ini, Pak Ustaz, kan lama. Nah, kalau itu kan sudah ada niat, Pak Ustaz, sudah bayar segala, apakah sudah 10 tahun? Ya. Nah, 10 tahun lagi menghadang, Pak Ustaz, apakah niat kita tuh capaian juga ya? Iya, karena niat itu dengan usaha. Tapi Kalau mau diambil, Pak Ustaz, gimana? ya lain niatnya habis loh. 10 tahun lagi menghadang kan? Kalau misalnya begini, ini karena niat haji reguler misalnya. Sudah menghadang 10 tahun misalnya. Iya. Timbul Sudah 10 tahun, sudah menghadang 10 tahun. Timbul dapat warisan misalnya 1 miliar ya kan Bu. Nah, misalnya ini Bu, misalnya. Kan kalau misal itu kan kada apa-apa kalau Bu. Kada bayar juga Bu misal. Dapat warisan misalnya kada tahu dari KI pian yang sebelah mana, kada tahu. 1 miliar dapat. Bah itu jarbian. Bah apa menghadangi haji nang 20 tahun ini lagi. Amun masih hidup, pian ambil duitnya, pian tambahi terus berangkat yang haji yang larang tadi, yang hari ini bayar, hari ini tulak. Ya kalau kayak itu. Nah, itu kayak itu. Tapi kalau sudah 10 tahun niatnya sudah bujur-bujur kuat niatnya, terus pian ambil duitnya, ditukarakan kendaraan misalnya lumayan selawe juta ya kalau 10 tahun yang lalu kan kira-kira 20 juta atau 25 ya. 20 juta. 25 juta. Nah, kendaraan sebuah itu Bu, yang hanyar ya kan. Ini ya habis niatnya Bu, kada lagi tercatat sebagai orang yang berniat. Nah, itu satu belah. Sudah itu aja Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah belah, yang kedua tadi sudah terjawab belah. Nah, ini yang pertama Bu. Zakat dari atasan. Nah, ini yang sering sekali kita ini keliru dalam masalah ini. Zakat itu ada orang yang berhak dan ada orang yang tidak berhak. Apakah seorang pegawai itu boleh menerima zakat dari atasannya? Belum tentu. Kalau pegawainya miskin, termasuk ke dalam 8 kelompok yang boleh menerima zakat, maka boleh diterima. Tapi kalau yang pegawai ini tadi tidak berhak untuk menerima zakat, jangan diterima. Jangan diterima. Karena jangan cuma karena melihat duit lalu kita tangkap semuanya kan duitnya Bu, jangan. Dilihat dulu. Zakat itu pian tahu Bu. Kata Nabi SAW, itu tidak halal bagi keluarga Muhammad SAW. Fa innahu min awsakhin nas. Zakat itu uang kotoran itu Bu. Bukan duit kebagusan, duit zakat itu, duit kotoran. Fa innahu min awsakhin nas, kata Nabi. Itu dari kotoran-kotoran manusia. Makanya Nabi tidak mau terima zakat. Nah, kita ini kada asal ada buka habang-habang gambar ya kan, terimanya dilihat Bu. Kalau pian bukan orang yang berhak untuk menerima zakat, jangan diterima. Yang kedua, yang memberi zakat itu juga harus melihat-lihat siapa yang dijulunginya. Ini orang, kalau ada orang mampu diberi zakat, ini orang kurang beres juga orang ini.
Kenapa? Karena ini hendak menjulungi pegawai sudah, kewajibannya sudah. Sama lawan orang puasa Senin Kemis, tapi saya misalnya hendak bayar utang puasa apa misalnya ya, kalau hendak bayar utang puasa Ramadan lawan puasa Arafah sekalian ya, kalau lawan puasa ini kebanyakan yang dianunya. Nah, seperti itu sama. Tidak boleh. Harus dilihat siapa yang kita beri zakat. Kalau dia berhak maka tidak masalah. Kalau pian Bu ya, menerima ini bagi orang yang menerima uang zakat sedangkan dia tidak berhak untuk menerima zakat. Itu dikatakan oleh para ulama apa? Dia sudah melakukan kezaliman. Kenapa? Karena uang itu sebetulnya buat orang yang memerlukan. Apakah cuma kezaliman? Tidak. Uang yang diambil dari cara yang zalim namanya uang haram. Haram hukumnya orang yang tidak berhak untuk menerima zakat lalu dia mengambil zakat tersebut. Bagi orang yang memberikan zakat, dia telah berbuat zalim karena ada orang miskin yang dia skip, dia pinggirkan orang miskin itu untuk apa? Untuk menerima zakatnya tersebut, ya kan? Kayak nang bansos misalnya lah. Hendak sugih kah, hendak ada kah? Haur hendak makan bansos ini tadi. Jadi orang itu mbok jangan punya cita-cita biar terima bansos, jangan. Saya yang mau kasih bansos, kayak itu Bu. Itu cita-citanya setinggi langit, ya kan? Jangan yang hendak menerima aja, hendak memberi kita, ya kan? Ini karena bansos terima terus, ya kan? Ada apa misalnya hakun umpat antri nang bepanas nang gaya ini, ya kan? Bulik jadi iwak karing kita. Urusannya bansos, sedangkan kita mampu. Itu biar untuk orang yang tidak mampu. Orang tidak mampu mungkin kalau ngumpul semua antri 1 jam selesai. Gara-gara orang yang mampu umpatan sampai 3 jam antrinya. Nang 2 jam nang berduit berataan nang berisi yang mampu. Jangan sampai Bu, jangan seperti itu, jangan sampai. Dosa kita zalim kepada saudara kita yang tidak mampu. Nah, gitu ya. Cukup ya. Jadi kalau apakah perlu dizakati? Kada perlu dizakati, dibulikakan kalau kita ini tidak mampu untuk bukan termasuk orang yang menerima zakat, bulikakan. Kata Pak Ulun ini bukan penerima zakat, saya orang mampu untuk berzakat, saya bisa, saya tidak terima zakat. Tapi kalau hadiah Pak, tambahi kata Bapak. Kalau hadiah kan bebas ya, bebas kalau hadiah. Ada yang lain lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau bertanya, apakah ridho suami itu harus kita ucapkan kepada suami, misalnya suamiku aku minta ridho kepadamu, atau cukup kita tahu dengan sikap suami yang baik kepada kita? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya itu berdasarkan kebiasaan Bu lah. Kalau pian hendak pasnya ya pian takonakan ya. Biasanya tidak berani tanya itu malu biasanya, iyalah. Lawan suami sendiri kok malu. Saya tidak pernah malu dengan istri saya. Tidak pernah malu hendak pepadir apa, kan ada supan. Kalau dengan suami kok pakai malu, pengantin baru. Bukan. Apalagi bukan pengantin baru. Kalau pengantin baru itu ya kan malu oke lah. Ini biasanya guringnya mengaruh misalnya kalau karena pengantin baru sampai menahani matanya kada ketakutan guring, menghadangi lakinya guring dulu supaya kada mendengar mengaruhnya misalnya. Kalau sudah suami istri sudah lama hendak mengaruh kayak gergaji bansau ya kada apa-apa sudah Bu. Apalagi cuma ngomong Kak ulun minta ridho lawan pian lah, ridho dunia akhirat, minta ridho ulun. Karena suaminya tak kajut pulang, kenapa ya kamding anda kemana ya kami ini ya. Diucapkan lebih apa namanya lebih pasti ketika diucapkan, meskipun kalau pian mengatakan dari tingkah lakunya ini kelihatan kalau inya ridho ya silakan, tapi kalau ingin kepastian omongkan ya kan kadang-kadang suami ini kan ada juga yang memberi duit bininya hendak minta berapa aja dijulungi si bini ini tadi, kada betakun si bini tadi sekalinya lakinya ini duitnya korupsi misalnya. Kenapa? Karena bininya minta terus. Kenapa Kak pian kada pepadah kalau kada berisi duit, ikam kada betakun dari situ. Nah, ya kan? Mending ditanyakan supaya pasti. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, saya mau nanya, di lingkungan saya tuh pernah pas waktu kurban gitu Ustaz, terus dikasih orang daging kurban. Nah terus kita nggak mau, kita tolak Ustaz. Apakah kayak gitu benar dan apa nggak menyinggung perasaan orang yang memberi? Karena kan jiran itu kan katanya kan dapat juga kayak gitu. Kasusnya kayak gitu Ustaz, daging kurban dikasih ke kita kayak gitu dan kita tolak kayak gitu. Katanya kalau jiran itu termasuk dapat bagian dari daging korban itu. Itu aja sih Ustaz saya mau nanya. Iya, kalau korban tidak ada masalah, Bu. Kata-kata Allah Subhanahu wa ta'ala, fa'at'imul ba'isal faqir. Orang yang fakir dikasih, orang yang semua dikasih. Kurban tidak ada masalah, mau kaya, mau miskin, mau. Dan saya nggak ngerti kan Ustaz. Maaf sekarang karena kurang ngerti yang kayak gitu. Jadi saya tuh nggak nerima. Saya ambil, saya kembali lagi kayak gitu Ustaz. Enggak, itu nyinggung orang nanti, Bu. Itu menyinggung Ya. Ustaz. Astagfirullahaladzim, saya nggak tahu Ustaz. Kalau nggak tahu tidak masalah, Bu. Kalau nggak tahu, cuma kalau kita, jadi ini satu trik, Bu, ya. Kalau kita itu diberi orang apa saja, kalau selama itu barang yang halal, itu terima. Kenapa? Karena orang itu kadang-kadang memberikan kepada kita, itu dia berharap kita senang nerimanya. Nah, kita senang terima. Perkara pian kada ketujuh, satu, jangan. Nah, ini secara umum, Bu, ya. Secara umum. Perkara pian tidak senang atau yang jelas pian tidak senang, jangan diomongkan kepada dirinya dan jangan dicacat. Yang kedua, pian bisa ngasihkan ke orang lain. Tapi kalau kurban itu boleh pian makan. Saya misalnya sudah kurban, saya ini kurban, Bu lah. Karena di musola kampung ulun itu, di komplek itu mengadakan kurban. Ulun diantarinya juga. Karena bapak sebelah ini kurban juga, diantarinya lagi. Akhirnya banyak dibari orang. Ya enggak masalah, terima saja. Ya, saya terima, tapi terus saya balikin. Nah, ya itu, Bu. Jangan dikembalikan ke orangnya, Bu. Harusnya kalau ibu tidak mau, misalnya kasih ke pembantu ibu atau kasih ke siapa kalau memang kita tidak mau. Iya, itu tersinggung orangnya. Ya tersinggung nanti, Bu, udah enak orangnya. Berarti tahun mukanya lagi pian karena dibarinya lagi. Nah, ya itu. Ya sekarang diomongin nanti orangnya, dulu saya tidak ngerti, tahun depan saya kasih lagi lah, bilang kayak itu ya. Enggak, itu waktu di Aceh Ustaz. Oh. Iya. Makasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, saya mau bertanya. Sebelah mana ini, Bu? Sebentar, Bu. Oh, Ibu enggak? Ya, silakan, Bu. Adakah amalan di bulan Rajab ini? Terima kasih. Amalan Di bulan Rajab. Amalan di bulan Rajab, ya. Rajab ini bulan haram, Bu. Ya kan? Allah mengatakan inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahra fi kitabillah, ya kan? Yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum, ya kan? Dzalika dinul qayyim fala tadhimu fihinna anfusakum. Allah itu menciptakan bulan itu sebanyak 12 bulan. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Bulan Rajab itu termasuk bulan haram. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fala tadhlimu fihinna anfusakum." Janganlah kalian itu menzalimi diri kalian. Maksudnya apa? Janganlah kalian itu bermaksiat di bulan haram ini tadi. Lalu apa amalan khususnya? Amalan khususnya menjaga diri lebih baik daripada bulan-bulan biasanya. Isi dengan perbanyak sholat, perbanyak sedekah, perbanyak puasa yang disyariatkan Senin Kemis atau yang lainnya. Pokoknya amal-amal soleh umum, secara umum amal soleh yang diajarkan oleh Nabi SAW perbanyak di bulan haram. Di bulan Rajab ini termasuk bulan haram. Kata para ulama, pahala di bulan haram ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab keistimewaan bulan Rajab atau bulan haram yang lain. Tapi kalau amalan secara khusus itu memang tidak disebutkan dalam syariat. Ada riwayat yang mengatakan tentang umroh di bulan Rajab. Tapi ini perbuatan yang dikerjakan oleh Nabi dan juga oleh para sahabat, meskipun para ulama berselisih pendapat. Tapi intinya setiap bulan haram maksudnya bulan suci.
Bulan suci bulan apa, Bu? Biasanya pian kalau mengatakan bulan suci itu bulan apa? Padahal Ramadan itu bukan bulan suci. Yang bulan suci itu bulan Rajab. Bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram itu bulan suci. Tapi kita ini tepu lalit ya kalau sudah. Kasetnya kusut. Kalau bulan Ramadan dibilang bulan salah itu. Ramadan bukan bulan suci, tapi Rajab ini bulan suci. Nah, amalannya apa ya? Secara umum, perbanyak amal-amal yang biasa kita lakukan lebih dikuati. Makanya para ulama itu mengatakan Rajab ini bulan menanam, Sya'ban bulan menyiram, Ramadan bulan memanen. Nah, dulu ulama salaf dulu, orang-orang soleh zaman dulu, kalau masuk bulan Rajab ini digunakan buat persiapan untuk apa? Untuk menghadapi Ramadan. Qurannya dikuatkan, sedekahnya dikuatkan, sholatnya dikuatkan, puasanya ditambah oleh mereka dengan puasa-puasa yang disyariatkan, dan berbagai amal soleh itu dilakukan di bulan ini. Baca Qurannya ditambah di bulan Rajab ini tadi. Untuk apa? Supaya nanti kalau masuk bulan Ramadan jadi gampang. Karena takajud lagi, latihan. Nah, bulan isti'dad, bulan latihan. Jadi apa amalannya secara khusus? Kalau secara khusus tidak ada, tapi perintahnya cuma untuk menjaga diri karena ini adalah bulan haram. Kita kira itu aja, Pak. Cukup? Ada lagi? Cukup, Bu, ya? Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan kita, menambah wawasan kita di dalam urusan agama kita. Aqulu qouli hadza wal haqqu 'indallah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.